Maaf ya, sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu bilang satu, tepuk tangan satu kali. Satu. Kalau kamu bilang satu, tepuk tangan satu kali. Satu. Masih ada yang tertinggal. Satu. Masya Allah. Setelah Katoy bilang masih ada yang tertinggal, tiba-tiba semuanya kompak dan kita sebetulnya memang tidak mau tertinggal. Betul? Satu. Kalau Katoy bilang dua, tepuk tangan dua kali. Empat. Kalau Katoy bilang tiga, nggak ada yang tepuk tangan, tapi semuanya gitu ya. Siapa namanya? Satu. 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 Dua. Tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita sampai hari ini. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dek, sudah ya. Kita mulai ya. Ikut. Udah ya. Ingat tangan katain. Kepala, pundak, lutut, kepala, telinga, pundak, kepala, telinga, kuping. Telinga dengan kuping sama ya. Itu ngapain pindah? Itulah namanya prinsip. Kita harus punya prinsip. Tidak boleh ikut-ikutan orang yang salah, betul? Kalau ada yang lempar-lempar, kita jangan ikutin yang lempar balik ya. Siapa pokoknya? Yang saya hormati, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu, guru, para ustaz dan ustazah, para orang tua, komite, adik-adik, anak-anak semuanya. Baik, sebelum dimulai kita baca Al-Fatihah dulu sama-sama ya. Semoga Allah bukakan pintu kemudahan, amin. Semoga Allah bukakan pintu kecerdasan, amin. Pintu kesuksesan, amin. Keselamatan dunia dan akhirat kita, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum dimulai, Kak Toib mau ngasih pertanyaan. Yang bisa jawab boleh angkat tangan ya. Sebelum angkat cerita. Yang bisa jawab angkat tangan, yang nggak bisa jawab angkat jemuran ya. Siap semuanya? Oke. Baik, pertanyaan pertama. Tapi sebelum bertanya boleh nyanyi dulu kan? Boleh didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertanyaannya ada dari lagu ini. Siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya seperti ini. Lagunya seperti ini, adik, sayang, ya. Lagunya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mohon maaf kalau suaranya nggak bagus ya. Memang lagu ini belum pernah ada di tapi silakan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya seperti ini. Nungguin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Nabi, ada orang tidak lagi waktu 40 pertama kali.
ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abu Thalib, neneknya bernama Abu Thalib. Oh, kok neneknya Abu Thalib? Neneknya neneknya bernama habis kakeknya biasanya neneknya. Ini kok habis kakeknya malah pamannya. Siapa neneknya? Kalau kakek dengan nenek. Siapa? Yang bisa jawab angkat tangan. Mohon maaf, ada suaranya aja. Coba yang mana jasadnya angkat tangan. Ada suaranya aja kan? Ah, ini ditemukan jasadnya di sebelah sini. Ini deh. Sini. Kakak mau kasih aja buat yang bisa jawab. Luar sana nak? Luar sana sayang? Luar sana. Ayo gerak cepat. Sini. Bentar ya. Sini adik, kakak sini. Baik. Nama kamu siapa? Anhar. Hah? Anhar. Anhar kelas berapa? 4. Neneknya Rasulullah siapa namanya? Fatimah. Masya Allah, Fatimah binti? Kalau bintinya nggak tahu. Oh, bintinya nggak tahu. Oh, harus lengkap, harus dengan bintinya. Fatimah binti? Kalian kalau punya anak nanti kalau punya anak laki-laki namanya jangan Titan ya, karena nanti kalau dia menikahi, kalau menikahkan anaknya, misalnya Aisyah bin Titan, bin Titan. Oke, siapa? Fatimah binti? Muhammad. Bukan. Siapa yang tahu? Karena jawabannya belum terjawab, maka mau ganti pertanyaannya. Tadi pagi kamu bangun jam berapa? Jam 7. Sholat subuhnya jam berapa? Kakak mau kasih tahu adik-adik semua yang hadir di sini bagaimana besok kalian bisa bangun untuk sholat subuh. Siap semuanya? Siap ya? Oke. Coba doa bangun tidur. Oh, kamu belum tidur? Lah udah. Udah. Oh, berarti kamu nggak bangun? Bangun lah. Baik, coba doa bangun tidur gimana? Lupa. Lupa. Baik. Kalau begitu sekarang doa bangun rumah coba. Mana ada? Ya udah, doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Itu doa favorit ya. Ya udah, karena hanya satu yang dijawab, dikasihnya juga cuma satu ya. Ya. Tapi nanti yang lain masih ada pertanyaan ya. Insya Allah yang lain pun dapat ya. Siap semuanya? Baik teman-teman. Tapi kita hadiah, belajar itu jangan karena hadiah ya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Siap ya? Ya, baik teman-teman. Makannya, ya. Yuk, nih ganti. Duduk ya. Oke, kakak mau cerita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barak linuriyahu min ayatina. Bareng-bareng. Innahu huwas sami'ul basir. Sebelum bercerita, semuanya fokus dulu ya. Kalau kakak bilang duduk anak soleh, adik-adik jawabnya gini, duduk anak soleh. Ya, duduk anak soleh. Saja. Baik, kakak mau cerita. Fokus dulu. Kepala, pundak.
lutut, kepala, telinga, pundak, dagu, mata. Berarti belum fokus dulu ya. Kalau udah fokus, katanya baru mau cerita. Siap semuanya? Tepuk 1, 2, 3. Kalau ada yang ngobrol, katanya berhenti ceritanya ya. Dengerin ya. Suatu hari ada seorang anak kelas 6 SD, dia masuk ruang ICU. Dia dirawat inap, dia dirawat intensif di rumah sakit. Kata kepala sekolahnya, nama anak ini Rafika namanya. Kak Bisri tahu nih nama sekolahnya apa? Nama sekolahnya SD Islam Tugasku. Anak ini begitu masuk rumah sakit adik-adik, di sepertiga malam, kurang lebih jam 3 malam, dia selalu bangun untuk sholat malam. Malam itu kepala sekolahnya menemani dia untuk sholat malam. Kepala sekolahnya bercerita kepada Kak Toib lewat WA. Kata beliau, Kak Toib, ketika kepala sekolahnya cerita kepada Kak Toib, malam itu saya menemani Rafika waktu aku ketemu kepala sekolahnya. Malam itu saya menemui Rafika, menemaninya untuk sholat malam, menetes air mata saya. Kenapa menetes air matanya? Karena beliau lihat seorang anak masih kecil, kelas 12, kelas 6 SD, dia sudah bisa bangun malam untuk sholat malam. Adik-adik, beberapa hari kemudian, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rafika meninggal dunia di ruang ICU. Bukan tepuk tangan deh. Kalau meninggal dunia innalillahi. Ini meninggal dunia. Dia meninggal dunia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kata kepala sekolahnya, Kak Toib, waktu Rafika meninggal dunia, wajahnya terlihat berseri-seri, cantik, dia tersenyum ketika meninggal dunia. Lalu Kak Toib merenung. Kenapa merenung? Ya Allah, bisa jadi Rafika sebelum meninggal dunia, sebelum dicabut nyawanya, dia diperlihatkan indahnya surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan buat Rafika yang anak solehah ini. Lalu Kak Toib merenung, ya Allah, jangan sampai nanti aku pas meninggal dunia, wajah aku cemberut, wajah aku seperti orang ketakutan. Adik-adik kalau bermimpi, mimpi indah, wajah adik-adik akan cemberut apa tersenyum? Tersenyum. Kalau mimpi buruk, adik-adik cemberut apa tersenyum? Cemberut. Lalu Kak Toib merenung, ya Allah, bisa jadi Rafika ini sedang dipersiapkan surga untuk Rafika. Maaf ya, adik-adik punya alis enggak? Dicabut sakit apa enggak? Bulu mata dicabut sakit, bulu hidung dicabut sakit, atel ya, gatel. Ini cabut sakit, pedes ya. Adik-adik punya jempol, ada kukunya. Bayangkan kukunya dijepit pakai gunting kuku. Setelah dijepit, adik-adik tarik sampai kukunya lepas dari jempolnya. Itu sakitnya sakit banget, sakit banget. Tapi ada yang lebih sakit daripada dicabutnya kuku, yaitu dicabutnya apa? Cabutnya apa? Cabut nyawa, namanya sakaratul maut, dicabut ruh kita dari jasad kita sampai kita meninggal. Sakitnya lebih sakit daripada dicabutnya kuku. Kalau dicabutnya kuku, kita masih bisa berteriak. Kalau dicabut nyawa, nggak bisa berteriak karena terlalu sakit. Kata Imam Ghazali, sakitnya seperti 300 bacokan pedang. Bayangkan deh, kulit kita nih, badan kita diiris-iris 300 irisan pakai silet, lalu dibanjur pakai air cuka, dibanjur pakai garam, dibanjur pakai merica lada hitam, dibanjur pakai saus super pedas. Sakit deh, nggak ketawa. Itu perihnya perih banget. Nah, meninggal lebih sakit daripada itu. Maka Kak Toib hari ini akan mengajak adik-adik, yuk mulai hari ini adik-adik bertekad untuk apa? Lihat adik-adik, lihat nak, Isra Mi'raj itu pesannya adalah kita mulai sadarkan diri untuk menjaga sholat. Pagi-pagi terdengar suara as-salat
Terkadang setan datang masuk ke rumah kita, setan datang masuk ke kamar kita. Untuk apa? Menggoda kita agar kita tidak bangun untuk sholat subuh. Bagaimana caranya? Kepala kita diikat oleh setan 3 ikatan. Yang lempar-lempar dan yang lempar-lempar, hati-hati tangannya nanti diminta oleh Allah bertanggung jawab nanti ya, jangan ya sayang ya. Kepala kita juga kepala kita dilempar gitu. Kepala kita diikat oleh setan 3 ikatan, sehingga kepala menjadi berat. Tapi ikatan akan lepas, kepala menjadi ringan. Kalau adik-adik tahu caranya, mohon maaf ya, kan kepala kita. Kenapa deh? Ada musola, ada masalah. Apa? Apa deh? Otak. Gak usah disebut deh, ini udah kenyataan. Deh, kepala kita diikat oleh setan, tapi kepala ikatan akan lepas kalau adik-adik tahu caranya. Yang pertama, kakak mau nanya, adik-adik bangun tidur pagi hari dibangunkan oleh siapa? Oleh ibu, mama. Bangun sendiri. Ibu dibangunkan oleh siapa? Sendiri. Adik-adik pagi hari lagi tidur, tiba-tiba ada seekor kucing melompat badan adik-adik, kemudian kucing itu berteriak, misalnya. Lalu adik-adik terbangun dari tidurnya. Sekarang pertanyaannya, kucing diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Yang kedua, siapa yang menciptakan kucing bisa jadi berteriak? Allah. Jadi sebetulnya pagi hari kita dibangunkan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi pagi hari yang harus kita ingat siapa? Allah. Jadi kalau begitu pagi hari harusnya kita membaca apa? Bangun tidur, puji Allah yang sudah membangunkan kita, maka bangun tidur baca doa. Bangun tidur baca doa, bukan baca we. Bangun tidur baca doa, bukan baca we. Karena ada orang yang bangun tidur dia langsung baca we, padahal dia belum baca doa. Coba bareng-bareng doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah baca doa itu, satu ikatan lepas. Ikatan tinggal 2. Ikatan yang kedua akan lepas kalau adik-adik ngapain? Ngapain? Sholat. Wah, dia habis baca doa langsung sholat. Alhamdulillah jadi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahu akbar. Sebelum sholat ngapain dulu? Berwudu. Tapi kakoi mau ngasih tahu caranya. Adik-adik di antara kita masih ada yang wudunya harus diperbaiki. Lihat. Bagian tangan. Bagian tangan adik-adik masih betul. Bagian mulut, umur, buat ke kanan atau ke kiri? Kirinya kiri bawah, jangan kiri samping. Kiri samping itu teman kita juga sedang wudhu. Kiri bawah, ya. Lalu masukkan air ke dalam hidung. Yang migrain sembuh, yang Vertigo sembuh, yang pipi 19 nyingkir. Masukkan air ke dalam hidung, ya. Tapi begitu masuk ke dalam hidung jangan sampai keluar dari kuping. Lalu muka, lalu tangan sampai siku, lalu sebagian kepala. Kalau ibu-ibu kadang begini, sebagian kepala, lalu kuping. Yang terakhir bagian kaki, maaf ya, bagian kaki masih banyak yang begini nih. Kan ini keran. Baik yang gini nih. Banyak bagian kaki yang begitu. Bisa jadi nggak sah karena ada yang tidak termasuk mata kaki, ada yang masih kering. Jadi bagian kaki bagaimana? Dipegang, dicuci, sampai mata kaki. Ada lagi yang malas banget. Itu malas banget. Setelah wudhu, ikatan yang kedua lepas. Ikatan yang ketiga akan lepas kalau adik-adik ngapain? Sholat 2 rakaat setelah
Adzan subuh berkumandang sebelum subuh dilaksanakan. 3 cara mengalahkan setan di pagi hari. Yang pertama, yang kedua, yang bisa jawab angkat tangan. Siapa yang menjawab? 3 cara melepaskan ikatan di pagi hari. Kamu sini sayang. Kamu sini. Iya. Kamu sini nak. Ya. Sini ada. Ini siapa yang maju nih? Ada 2 nih. Oh sini. Ya udah. Nama kamu siapa? Anak-anak duduk yang di luar itu siapa yang di luar? Mentari. Nama kamu Mentari? Hah? Apa? Mentari. Misari. Hah? Misari. Oh, Nutrisari. Misari. Oh, Misari. Baik. Kamu siapa? Ayesa. Ayesa. Misari kelas berapa? 1. Ayesa? Aku 3. 1, 2, 3. Oke. Misari, bangun tidur. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Baca doa. Yang kedua? Wudhu. Yang ketiga? Oke. Emang kenapa kaki? Baik, Misari. Oke. Maaf ya. Ya. Oke, baik, duduk lagi. Baik. 3 cara melepaskan ikatan. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Besok bisa adik-adik? Bisa. Besok bisa bangun tidur begitu? Bisa. Kenapa kata ajarkan ini? Karena kata Rasulullah, umur 7 tahun harus sudah mengenal sholat, umur 9 tahun, umur 10 tahun harus sudah melaksanakan sholat. Siap semuanya? Siap semuanya? Hati-hati kau jagalah matamu. Jawab celing-celing sambil kedipkan ya. Hati-hati kau jagalah matamu. Hati-hati kau jagalah matamu. Celing-celing apa kuat-kuat. Allah yang Maha tahu apa yang engkau lihat. Hati-hati kau jagalah matamu. Celing-celing. Hati-hati kau jagalah telingamu. Kalau telinga, celing-celing gitu ya. Hati-hati kau jagalah telingamu. Cincong, bukan kingkong deh. Hati-hati kau jagalah telingamu. Cincong. Allah yang Maha tahu apa yang kau dengarkan. Hati-hati kau jagalah telingamu. Cincong. Hati-hati kau jagalah mulutmu. Kalau mata bisa mendatangkan pahala kalau digunakan untuk apa matanya? Melihat apa? Melihat apa? Melihat Al-Quran lalu dibaca. Telinga bisa mendatangkan pahala kalau digunakan untuk apa? Mendengar apa? Mendengar azan lalu kita segera sholat. Mulut digunakan untuk apa? Mengaji. Oke, kalau kakak bilang hati-hati kau jagalah mulutmu. Adik-adik bayangkan mencium pipi ayah dan bunda ya. Jadi adik-adik jawabnya muah-muah gitu ya. Hati-hati kau jagalah mulutmu. Muah-muah. Hati-hati kau jagalah mulutmu. Muah-muah. Allah yang Maha tahu apa yang kau ucapkan. Hati-hati kau jagalah mulutmu. Muah-muah. Matamu. Muah. Celing-celing matamu, celing-celing telingamu, celing-celong telinga celing-celong matamu, celing-celing telingamu, celing-celong mulutmu, matamu, celing-celing telingamu, celing-celong mulutmu, kayak ikan mas kopi. Oke, baik, adik-adik semuanya lihat. Tangan dianyam, dorong ke atas, ucapkan subhanallah. Ana orang dorong ke depan, ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dorong ke belakang, ucapkan Allahu Akbar. Putar-putar di atas, ucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Baik, sekarang kakak kasih satu pertanyaan lagi sebelum dilanjutkan ceritanya. Lanjutkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bulan Ramadan sebentar lagi. Semoga Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Amin. Hari ini miliaran umat Islam sedunia sedang menunggu-nunggu tamu yang sangat agung dan mulia. Siapa tamunya? Bulan Ramadan. Ada orang yang meninggal 2 hari sebelum Ramadan. Ada orang yang meninggal 1 hari sebelum Ramadan. Ada orang yang meninggal beberapa jam sebelum Ramadan. Semoga kita yang hadir di sini umurnya sampai ke bulan Ramadan. Amin. Adik-adik bahagia atau tidak ketemu Ramadan? Senang atau enggak? Kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita, berharap kepada Allah umur kita disampaikan bulan Ramadan. Amin. Amin. Sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik, siapa yang sayang dengan bulan Ramadan? Siapa yang bahagia Ramadan akan segera datang? Kakak mau kasih tahu. Dek. Siapa yang besok mulai hari ini dia akan bersungguh-sungguh menjaga sholatnya? Ramadan senang kepada orang-orang yang ketemu Ramadan dia perbaiki sholat, perbaiki bacaan Al-Quran, perbaiki akhlak. Baik, Kakoi mau cerita, turun tangannya nak. Kakoi ketemu dengan seorang anak namanya Musa, umurnya 6 tahun, dia hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Kakoi ketemu dengan seorang anak namanya Kaila, matanya tidak bisa melihat, dia pun hafal Al-Quran 30 juz. Masya. Ternyata Musa, Kaila, dan teman-temannya yang lain di Hafiz Indonesia RCTI, mereka kenapa hafal Quran padahal masih kecil-kecil umurnya? Kakak mau kasih tahu. Ini apa deh? Ini? 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 Di antara benda-benda yang barusan adik-adik sebutkan, apa yang paling diingat? Mik. Kenapa mik? Kenapa mik? Karena mik yang paling sering disebut, paling sering diucap, itu yang kita hafal. Hari ini sayangnya kita lebih sering megang ini. Apa ini? Apa ini? Ini adalah setan gepeng. Apa ini? Apa ini? Setan gepeng. Karena ketika anak-anak para penghafal Al-Quran mereka pegang Quran, lihat, yang sering dipegang para penghafal Quran adalah pegang Al-Quran, mereka ulang-ulang Al-Quran. Ketika para penghafal Quran menghafal Quran, kita malah sibuk main MM. Ketika yang lain menghafal Quran, kita main Mobile Legend, kita main PUBG, kita main Roblox. Yang perempuan main Sakura. Astagfirullah. Ada lagi yang sibuk ngapain? TikTokan. Padahal begitu nanti kita meninggal dunia, maaf ya, begitu kita meninggal, kuburan kita digali. Digalilah kuburan kita, dimasukkan kita ke dalam kubur. Begitu masuk ke dalam kubur, ditutup pakai tanah. Sebelumnya pakai papan atau bambu atau kayu, lalu ditutup pakai tanah. Lalu teman-teman kita nginjekin kuburan kita, ayah, ibu, teman, tetangga, sahabat, besti, semuanya nginjekin kuburan kita. Sambil menginjak kuburan kita, teman kita bilang, utang belum dibayar, utang. Lalu kita diinjek-injek kuburannya. Lalu ayah meninggalkan kita, ibu meninggalkan kita, teman meninggalkan kita, semua meninggalkan kita. Saat itu kuburannya sempit, kecil, gelap, sunyi, senyap, kita sendiri. Adik-adik tahu saat itu kita dengan siapa? Sahabat sejati kita saat itu siapa? Tahu? Bila waktu lalu
bacaan Al-Quran yang kita baca ketika hidup di dunia. Hah, ya Allah, jadi luas sekali ini, jadi lega, tadinya sempit. Ada apa ini? Oh, ada sedekah yang kita keluarkan ketika hidup di dunia. Lalu tiba-tiba jadi adem. Hah, jadi sejuk. Ada apa ini? Ada sholat yang kita dirikan ketika hidup di dunia. Kakak mau nanya sekarang, siapa yang mau jadi anak soleh dan solehah? Siapa yang mau jadi anak baik? Siapa yang mau menegakkan sholat? Siapa yang mau menjaga sholat? Siapa yang mau membela Al-Quran? Siapa yang mau ngasih hadiah terbaik buat ibu dan ayah? Siapa yang mau memperbaiki akhlak? Sekarang kakak mau nanya, siapa yang mau kalau meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Siapa yang mau meninggal dalam keadaan terbaik? Meninggal di tempat terbaik? Yang bilang saya diaminkan oleh malaikat yang hadir di sini. Amin. Siapa yang mau meninggal di tempat terbaik? Siapa yang mau meninggal dalam keadaan terbaik? Siapa yang mau meninggal? Siapa yang mau meninggal? Dia. Dek, sholat dan Al-Quran. Tepuk 1, 2, 3. Mereka yang sholatnya berhasil, dia akhlaknya menjadi mulia. Ketika dia takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan kita ini kecil. Kalau kecil nggak boleh sombong. Siapa yang sombong? Dengar adzan nggak mau sholat, dia sombong. Siapa yang sombong? Ada Al-Quran, dia nggak pelajari. Siapa yang sombong? Dikasih kehidupan tapi dia nggak pernah mau memperbaiki diri. Dek, siapa yang mau ngasih hadiah terbaik buat ibu dan ayah? Turun tangannya. Hadiah terbaik kita adalah hafalan Quran kita. Kenapa Al-Quran? Dek, Al-Quran adalah cahaya. Adik-adik kalau berjalan di tempat cahaya, apa yang bilang dulu tak yang lebih enak? Tempat bercahaya. Al-Quran adalah akhlak Rasulullah. Katoib, akhlak itu apa? Udah sayang, udah nak. Udah sayang, udah biarin. Tenang, udah tenang sayang. Udah biarin sayang. Udah ya. Tepuk 1, 2, 3. Al-Quran adalah akhlak Rasulullah. Katoib, akhlak itu apa? Contoh, akhlak itu gini. Adik-adik lagi duduk begini, tiba-tiba ada yang BAS atau BAS. Buang angin sepoi-sepoi. Adik-adik lagi duduk begini nih, tiba-tiba ada yang buang angin. Buang angin kan macam-macam. Ada yang sini senyap, ada yang cempreng, ada yang ngebas. Biasanya semakin sunyi semakin wangi. Adik-adik lagi duduk nih begini, tiba-tiba teman di depan kita dia mengeluarkan gas beracun. Itu bunyinya kayak ban kempes, namanya angin ribut. Yang satu keluar angin, yang lain ribut, ya. Dan itu pelakunya nggak akan pernah ketahuan siapa, karena pelakunya sendiri itu dia yang paling ngomong lebih dulu. Siapa itu? Padahal dia. Dek, akhlak itu adik-adik lagi duduk begini, tiba-tiba teman di depan kita keluar angin, bunyinya pelan sekali. Lihat, anak yang berakhlak reaksinya lihat. Bagaimana reaksi anak yang berakhlak? Dia tahu rumus menghadapi masalah. Apa rumusnya? Rumusnya adalah HHM. Apa itu? Hadapi, hayati, nikmati. Jadi begitu temannya, subhanallah, alhamdulillah, yes, mantap. Kata temannya, iya kamu ini kan bau banget, kenapa kamu bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillah, ini tanda hidup aku masih berfungsi dengan baik, berarti masih sehat. Kamu bilang kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah, ini belum seberapa, ini baru bau karbit, punya aku bau setip teh. Alhamdulillah, itulah akhlak. Siapa yang mau berakhlak mulia? Saya. Yuk mulai hari ini kita tampilkan diri kita menjadi akhlak yang mulia seperti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, Kapoi mau ngasih kenang-kenangan buat adik-adik berupa lagu. Mudah-mudahan lagu ini membuat adik-adik bersemangat untuk menjaga sholat, berbuat baik, berakhlak yang baik. Siap semuanya? Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Yang bilang saya, angkat tangan. Itu malaikat yang hadir di sini mengaminkan. Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran?
yang bilang saya, lalu kemudian ternyata umurnya hanya sampai besok pagi. Begitu adik-adik, misalnya kita belum sempat menghafal Quran, tapi hari ini udah punya niat menghafal Quran, ketika meninggalnya insya Allah derajatnya adalah derajat orang penghafal Al-Quran. Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Saya. Ramadan besok, yuk kita bersama-sama. Yang tadinya biasanya megang handphone, kita ganti jadi megang Al-Quran. Yang biasanya main game, kita ganti jadi tadarus. Yang biasanya males bangun pagi untuk sholat, besok kita bersemangat untuk sholat. Berapa banyak orang ingin ketemu Ramadan, tapi umurnya nggak sampai di bulan Ramadan. Besok kalau ketemu Ramadan, adik-adik siap untuk menjaga sholat? Ya. Siap menjaga puasa? Siap adik-adik menjaga Al-Quran? Siap, oke. Waktu KTM masih ada beberapa menit lagi ya. Dek, ini kenang-kenangan dari Katoy. Ikutin ya. Mati itu terlalu sakit. 1, 2, 3. Mati itu terlalu sakit. Mati itu terlalu sakit. Mati itu terlalu sakit. Di dalam kubur sangatlah sempit. Di dalam kubur sangatlah sempit. Papan dan tanah datang menghimpit. Papan dan tanah datang Menghimpit. Binatang tanah datang menggigit. binatang tanah datang menggigit. Hati-hati sama si pipit. Yang itu enggak, jangan ganggu itu enggak. Diulang. Mati itu terlalu sakit. 1, 2, 3. Mati itu terlalu sakit. Di dalam kubur sangatlah sempit. Di dalam Dalam kubur sangatlah sempit. Papan dan tanah datang menghimpit. papan dan tanah Datang menghimpit. Binatang tanah datang menggigit. binatang tanah datang menggigit. Yang hafal siapa? Bener gak? Kameranya ketemu. Eren aja Eren. Sini nak. Kakak mau kasih hadiah buat yang hafal. Adik-adik, anak-anak soleh dan soleha, mulai hari ini semuanya berusaha untuk menjaga sholat. Besok Ramadan datang, kesempatan kita berlatih menjaga sholat ya. Siap ya? Namanya siapa? Erlin. Kelas berapa nak? Kelas 3. Baik, coba kamu ulangi yang Itu terlalu sakit. Kubur terlalu sempit. Papan dan tanah terlalu menghimpit. Binatang tanah terlalu menggigit. Diulang. Mati itu terlalu sakit. 1, 2, 3. terlalu sakit. Di dalam kubur Mati itu terlalu sakit. Di dalam kubur sangatlah sempit. Papan dan tanah datang menghimpit. Binatang tanah datang menggigit. Binatang tanah apa aja? serangga. Binatang tanah apa aja? Serangga. Serangga, terus Semut. semut, terus Tat. cacing, terus kaki 1000, kaki 2000, terus kaki 2500. Itulah mati itu. Diulang. Kalau
hafal, kakak akan kasih hadiah buat siapa namanya? Ayo Erin. Amin. Oke, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Cuma agak batal. Oke, coba lagu yang tadi. Mati itu 1, 2, 3. Itu terlalu sakit di dalam kubur sangatlah sempit papan dan tanah bahkan himpit binatang tanah datang menggigit. Baik, satu orang lagi biar berdua. Sebentar nah. Yang laki-laki baik, yang duduknya paling rapi, yang duduknya paling rapi. Yang duduk paling rapi. Yang duduknya paling rapi. Yang nggak angkat tangan, yang nggak angkat tangan. Yang nggak angkat tangan. Terus saya. Oh iya, baik. Yang bisa jawab pertanyaan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Ada. Kamu sini. Kamu sini. Ada di sini saya. Innalil muttaqina. Ada di sini. Sini nggak? Boleh dipercepat? Boleh. Katanya mohon maaf ya. Terus setelah ini nggak lama lagi. Oke. Oke. Baik. Nama kamu siapa? Coba Akram. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mati itu. 1, 2, 3. Mati itu terlalu sakit. Gini. Mati itu terlalu sakit. Gitu. 1, 2, 3. Mati itu terlalu sakit. Mati itu terlalu sakit. 1, 2, 3. Mati itu terlalu sakit. Di dalam kubur. Coba. Dalam kubur sangatlah sempit. Papan. Papan dan tanah datang memimpin. Ini tentang kubur, tentang mati. Harusnya kamu merenung sedih, bukan ketawa ya. Di dalam kubur sangatlah. Di dalam kubur sangatlah sempit. Papan dan Papan tanah dan tanah datang menghimpit binatang. Binatang tanah datang menghimpit. Baik, terima kasih sebentar. Kamu siapa namanya? Tuhan, Umar. Tuhan, Hah? Apa? Umay. Oh, Umay. Baik, coba Mai. Silakan Mai. 1, 2, 3. Umay. Ayo, 1, 2, 3. Mati. terlalu sakit di dalam kubur sangatlah sempit. Papan dan tanah melambang, papan dan tanah datang menghimpit. Binatang tanah datang menggigit. Erin sendiri. Itu terlalu sakit. Di dalam Dalam kubur sangatlah sempit. Papan dan tanah datang menghimpit. Binatang tanah datang menggigit. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya selanjutnya. Coba kamu baca doa bangun tidur. Umar, Masa kerap main gak mau tidur. Abang. Ya, kalau kalah. Oke, doa mau tidur. Mau tidur kagak apa ya? Aji bos. Kamu 20.000, ini 10.000. Ya. Saya enggak. Oh, kakak enggak. Kasihan. Bagi-bagi ya, Nak, Kasihan, ya. Bertiga kasihan. ya. Yuk, adik-adik. Kasihan. Isra Mi'raj jangan hanya kita rayakan, tapi kita bersemangat menjaga sholat. Karena pesan Isra Mi'raj yang paling mahal adalah kita diingatkan untuk sholat. Maaf deh, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal dia udah balik
nanti di alam kuburnya dia akan dikejar-kejar oleh seekor ular, panjangnya dari ujung barat sampai ujung timur, matanya keluar dari api, giginya dari besi. Dia akan mengejar-ngejar orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf adik-adik, Kak Toib udah lama karena akan segera ke Pagedangan. Sebelumnya 3 cara bangun pagi agar kita bisa mengalahkan setan. Yang pertama, Baca doa. baca doa. Yang kedua, Berwudu. yang ketiga, Sholat. Masya Allah, tepuk tangan buat yang ketiga lanjut dengan duduk sayang ya. B, Elin, adik-adik 2 rakaat sebelum subuh setelah azan berkumandang, dia pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia yang orang yang paling kaya di dunia yang bisa melaksanakan qobliyah subuh. Baik adik-adik berpendapat, duduk lagi sayang. Terima kasih ya. Terakhir dari Katolik, adik-adik punya kamar nggak di rumah? Punya kamar tidur nggak? Baik, kesorot. Adik-adik nanti malam, adik-adik ambil kertas A4 atau kertas buku, tulis di bukunya tulisannya gini, hari ini semangat, besok boleh istirahat. Adik-adik tempelin di dinding kamar. Besok bangun tidur baca doa. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Adik-adik baca tulisan yang tadi. Hari ini semangat, besok boleh istirahat. Adik-adik sholat subuh semangat, wirid, ngaji, berangkat sekolah, sholat zuhur, bisa belajar pula ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, tidur nanti malam. Baca Quran sebelum tidur beberapa ayat. Adik-adik tidur, besok pagi bangun tidur baca doa lagi. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca tulisan yang tadi, hari ini semangat, besok boleh istirahat. Yes, hari kedua semangat lagi seperti hari pertama. Besok hari ketiga semangat lagi seperti hari kedua. Besok hari keempat semangat seperti hari ketiga. Lalu ada yang bertanya, Kak Toib, aku kapan istirahatnya jadinya? Istirahatnya nanti kalau nama-nama adik-adik udah diumumkan di masjid atau di musola ya. Biasanya di pagi hari. Pengumuman apa itu? Adik-adik tahu pengumuman apa jam 6 pagi di masjid? Pengumuman posyandu. Ya, posyandu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah waktu istirahat kita yang sebenarnya. Mereka yang mempersembahkan ibadah terbaik, akhlak terbaik, pulangnya mudah-mudahan dapat yang terbaik. Dia akan pulang dengan tenang, istirahat dengan tenang karena sudah mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf adik-adik, maafkan apabila ada sikap kata dan ucap yang kurang berkenan, mohon maafkan. Duduk yang paling rapid, duduk rapid. Duduk dulu sayang, duduk. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Baik, mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu, terima kasih. Adik-adik ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Baik, karena tidak ada pertanyaan, mohon maafkan. Ada berapa juz Al-Quran? Ada berapa juz Al-Quran? Iya, ada 30 juz. Ya, harusnya kakak yang nanya, kamu yang jawab. Ya, apa-apa. Memang akhir zaman sudah terbalik. Baik, demikian